Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh MWC NU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung. Sebelum kita awali kegiatan ini, mari kita tawassul dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah liridullah ta'ala wa lahum bid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin sahabah khalqul tabi'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya mari kita Fatihah kepada muassis para muassis Nahdlatul Ulama, ila Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, wa ila Ki Hashim Asy'ari, wa ila Ki Abdul Wahid, wa ila Ki Zainal Arifin, wa ila Ki Zainal Mustafa, wa ila Ki Idham Khalid, wa ila Ki Abdul Wahhab, wa ila Ki As'ad Syamsul Arifin, wa ila Ki Syamun, wa ila Ki Mashkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Syuriah, Rais Syuriah Kiai Haji Fathur Razi Adnan, dan Ketua Tanfid Kiai Nawawi Tamrin, dan kepada semua lajnah atau semua lembaga. Begitu juga kepada Banum-Banum, mulai dari Ketua Ansor, Ketua Ibnu, Ketua IBPNU, Ketua Fatayat, dan Ketua Muslimat, serta semua lembaga-lembaga yang ada di MWC NU yang saya hormati, dan semua panitia yang pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari masyayikh dari muassis Nahdlatul Ulama ini. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya paparkan pada kesempatan malam hari ini, perlu kita ketahui pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan puasa. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan tentang niat puasa atau definisi puasa secara etimologi atau terminologi, secara bahasa atau secara istilah. Kemudian setelah menjelaskan tentang puasa juga ada niatus shaum, kemudian ada ahkamus shaum, ada hukum-hukum shaum. Kemudian ada yang berkaitan dengan wajibnya puasa, sunnahnya puasa, makruhnya puasa, dan haramnya puasa atau sesuatu yang diharamkan ketika puasa. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang dua poin yang mana ini sangat penting kepada kita, yaitu tentang fadailus saum dan fawaidus saum. Ada dua materi yang mungkin yang
sangat urgent, yang sangat sangat penting sekali di bulan puasa ini, karena kadang-kadang kita ibadah ketika kita tidak ada motivasi, tidak ada dorongan, sehingga ketika kita tidak mengetahui fadailus saumnya, maka kita akan kurang semangat dalam ibadah, dalam berpuasa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fadailus saum. Jadi dalam fadailus saum, fadailus saum, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Fadailus saumi tining panikah pan berempan keutamaan puasa. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang fadailnya puasa, fadilahnya. Ada fadilah, ada fawaid. Bedanya kalau saya menjelaskan tentang fadilahnya, fadilah itu lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada religiusnya, lebih cenderung kepada keagamaannya, keagamalah. Jadi fadail itu keutamaan berpuasa, keutamaan ketemuan di berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau fawaid itu lebih cenderung kepada jisimnya, bukan ruhaniyahnya, bukan jasmaninya. Bagaimana faidah itu dimiliki langsung kepada kita, yaitu umpama nanti akan dijelaskan contoh-contoh atau faidah-faidah. Apa faidahnya puasa? Apa faidahnya berpuasa di bulan Ramadan? Nanti itu yang mungkin ke belakang yang akan saya sampaikan tentang fadailus siyam dan fawaidus siyam. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu fadailus siyam tining penikuan berempan keutamaan puasa. As-siyamu lahu fadailu katsiratun nadhkuru jumlatan. Puasa ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan yang sangat besar di dalam puasa itu. Ada keutamaan yang pertama, al-fadilatul ula. Ada fadail, ada keutamaan fadailus saum. Yang pertama, takfirul khotoya wadzunubi. Takfirul khotoya, menghapus, menghilangkan beberapa kekeliruan, beberapa kesalahan, wadzunub, dan beberapa dosa. Takfirul khotoya wadzunubi. Jadi bisa puasa itu fadilahnya puasa. Jadi fadilahnya puasa itu atau keutamaannya puasa itu adalah untuk menghapus beberapa kesalahan, beberapa keluputan, wadzunub, dan beberapa dosa. Jadi takfirul khotoya wadzunub berarti lebih cenderung kepada sifat ruhaninya, sifat kepada kereligiusannya, sifat keagamaannya. Itu yang fadail, yang menjadi semangat ketika seseorang itu berpuasa. Takfirul khotoya wadzunub. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu sallallahu alaihi wasallam, pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhanah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Rawang riwayatkeun hidaka hadis al-Bukhari pasal Imam Bukhari wa wairuban lain Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa di Muslim karena bisa rawahul Bukhari wa wairuhu. Artinya hadis ini adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman, dengan iman wa ihtisaban, dan
karena mengharapkan ridho dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dihapus. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi imanan wahtisaban. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Kata-kata shoma Ramadan imanan memang di dalam Al-Qur'an itu sendiri, ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan, aku fardohkan. Kutiba alaikumus syiyam, kepada kalian semua puasa. Nah, di sini kan ditunjukkan ayat itu memang puasa itu khusus bagi mereka yang beriman. Artinya apa? Orang yang tidak beriman tidak akan mungkin mereka itu berpuasa. Buat apa berpuasa? Karena apa? Karena dia tidak punya iman. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka itu semangat berpuasa. Jadi kalau tidak iman, mereka tidak akan berpuasa. Kenapa? Karena coba di siang hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, tidak ada yang masuk ke dalam perut kita, menahan haus, menahan dahaga, lapar. Nah, itu kalau orang-orang yang tidak beriman tidak akan mungkin dia mau melaksanakan kewajiban ini. Sehingga di dalam beberapa referensi, dalam beberapa kitab, ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa itu kaman tarokas sholah, seperti orang yang meninggalkan sholat. Hukumnya orang yang meninggalkan puasa itu hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Jadi sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Jadi man shoma Ramadan, itulah yang pertama, fadilah yang pertama itu takfirul khotoya waz zunubi. Kemudian yang nomor dua adalah atsaniyatu rif'atud darajah. Oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya ke tingkatan yang sangat tinggi, wa mudha'afatul matsubat, dan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah badaniyah, atau ibadah qalbiyah lah, yang dilaksanakan di bulan Ramadan dengan ibadah yang dilaksanakan di luar Ramadan itu berbeda. Sehingga di bulan Ramadan itu sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini jadi semua amalnya, perbuatannya Ibnu Adam itu dilipat gandakan kebaikannya. Jadi sampai bi asri amsalihah. Jadi dilipat gandakan bahkan sampai sab'i mi'atin, sampai sab'i mi'ati dhi'fin. Itu 700 lipatan sab'i mi'ah. Jadi berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang melakukan kejelekan, begitu juga kejelekan. Jadi faqailun, ada orang yang berkata, faqail ulama yang berkata, inna siyamah laisa minal a'mal allati yadkhuluha riya.
hanya dari puasa ini. Puasa ini innas saum saungkun puasa laisah penikah tada panapa puasa minal a'mal dari berempan kelakuan allati yadkhulu hariya. Hanya puasa ini apa ya? Tidak bisa dibuat riya, tidak dia bisa dibuat pamer. Karena apa? Karena tidak tahu, orang-orang itu tidak tahu apakah dia itu berpuasa atau dia tidak berpuasa, sehingga ketika Allah mengatakan wa ana terus wa ana adzibi. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa yang membalas pahalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kepada seseorang itu mungkin kita bisa tidak ketahuan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh kita semua, apakah kita berpuasa atau kita tidak berpuasa. Kalau manusia masih bisa apa, yang nomor 3, al malaikatu alaihimus salam yusalluna 'alas shaim wa yastaghfiruna lahu. Jadi yang bahwa malaikat itu al malaikatu alaihimus salam yusalluna 'alas shaim wa yastaghfiruna lahu. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Umar al-Ansari radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala alaiha fi ghairi syahri Ramadan. Ini bahwa malaikat itu yusalluna 'alas shaim wa yastaghfiruna lahum. Jadi memberikan rahmat, mendoakan kepada orang yang berpuasa, dan wa yastaghfiruna lahu. Para malaikat itu juga yastaghfiruna. Para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi innas shaima tusalli alaihi al malaikatu idza ukila indahu hatta yafra'u. Jadi para malaikat itu memintakan ampun. Bahkan warawa Ibnu Majah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal anna as-shaima tusabbihu idhamuhu wa tastaghfiru lahul malaikatu ma ukila indahu. Bahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, annas-shaim, ya Bilal, sesungguhnya orang yang berpuasa itu tusabbihu idhamuhu, semua tulang-tulangnya itu membaca tasbih. Semua anggota tubuhnya, khususnya idhamuhu, tulang-tulangnya, semua tulang itu tusabbihu idhamuhu wa tastaghfiru lahul malaika, dan para malaikat itu memintakan ampun, memintakan istighfar, memintakan ampunan para malaikat itu kepada orang-orang yang berpuasa.
Jadi itu adalah beberapa di antara dari faidah daripada puasa. Jadi dari fawaid. Kemudian yang nomor 4 yaitu ikhtisasus shaimina bidukhulil jannah min babir rayyan. Kemudian ini yang menarik, orang-orang yang berpuasa dia akan masuk surga, pintunya sudah ada pintu untuk masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Jadi khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah farhatus shaim, merupakan faedah itu orang yang berpuasa itu merasa bahagia, merasa bangga ketika dia berbuka. Kenapa? Bitawfiri farhatus shaim indahu inda fitri fatrihi fatrun bitawfiri ajrihi inda tamami saumihi. Ya. Yang terakhir itu merupakan suatu kesenangan, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ketika orang berpuasa itu ketika dia berbuka, ketika mukil, ketika makan. Jadi dengan inda tamami saumihi begitu. Kemudian di sini begitu juga ketika inda liqa'i rabbih, itu adalah suatu kebahagiaan. Jadi suatu kebahagiaan mungkin itu dari fadilah yang dari faidah, dari bukan fadilah tapi faidah dari fadail ya, fadail keutamaan dari puasa. Dari ada beberapa poin yang mungkin sekali lagi tadi saya sebutkan, memang sifatnya puasa itu di fadail itu lebih cenderung kepada keagamaannya, sifatnya ketuhan lah, ke religiusannya, keagamaannya. Jadi bisa menghapus dosa, bisa menghapus kesalahan. Kemudian yang pertama, yang kedua bisa mengangkat derajat, kemudian pahala dilipat gandakan. Jadi pahala itu dilipat gandakan. Kemudian malaikat memintakan, memberikan rahmat, memberikan yusalluna 'alas shaim wa yastaghfirun. Bukan hanya memberikan rahmat, tapi yastaghfiruna, tapi malaikat juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian itulah beberapa fadilah yang berkaitan dengan puasa. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilanjut dengan fawaidus siyam. Jadi faidahnya beberapa faidah puasa atau fawaidus siyam. Jadi fawaidus siyam adapun beberapa faidah puasa, lisyami fawaidu. Bagi puasa itu ada beberapa faidah. Katsiratun, faidahnya sangat banyak sekali, mutanawwi'atun, bermacam-macam. Arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadzkuru atrafan minha. Ada beberapa faidah yang berkaitan dengan puasa. Jadi kalau tadi itu adalah fadhailus shaum, kemudian sekarang dilanjut dengan
fawaidus shaum. Apa sih faidahnya itu berpuasa? Untuk apa kita berpuasa? Fawaid itu lebih terasa kepada jasmani kita, dirasakan kepada jiwa kita, yaitu jasmaniyahnya, yaitu kembali kepada kita sendiri. Yang pertama, al-ula as-siyam sihatun lil abdan. Jadi puasa itu menyehatkan kepada badan, Walaupun kelihatannya puasa itu kalau berpuasa itu lemah, kalau puasa itu tidak punya kekuatan, tapi di sini berbeda. Asyam sihatul abdan, justru puasa itu bisa menyehatkan badan. Wa wiqayatun laha minal amrad, dan menjaga diri, menjaga badan kita dari beberapa penyakit, dari beberapa sakit, dari beberapa minal amrad, dari beberapa sakit lah. Jadi karena kebanyakan sesuatu atau penyakit yang dimiliki oleh seseorang itu adalah minal makulat, dari makanan, sehingga ketika kita terlalu banyak makan maka akan menjadi penyakit untuk kita. Jadi sampai itu dalam segi kedokteran juga, as-shaum dalam segi tibbiyahnya itu banyak sekali. Jadi banyak sekali tentang yang berkaitan dengan bahwa puasa itu asyam sihatun lil abdan wa wiqayatun laha minal amradi. Yang pertama. Yang kedua, ini dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, sumu tasihu wasafiru tastagnu. Sumu, berpuasalah kalian semua, tasihu, maka kamu akan sehat. Wasafiru, dan berjalanlah kalian semua, tastagnu, maka akan cukup, maka akan kaya, maka akan dicukupi kalian semua. Rawahu Tabrani bisanad thiqah, dengan sanad yang sikoh. Jadi dengan sanad yang sikoh. Itu yang pertama. Jadi faidah, kalau dilihat dari faidahnya puasa itu sihatul abdan, menyehatkan kepada anggota tubuh kita dan menjaga kita dari segala macam penyakit. Yang nomor dua, tasihul afkar. Pikiran kita itu jernih, pikiran kita itu sehat. Jadi itu yang nomor dua. Juga salamatul adhan, hati kita selamat, pikiran kita sehat, wa nasyatul quwah, dan memberi semangat untuk kekuatan untuk menghafal. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak makan biasanya lekas lupa. Tapi kalau tidak banyak makan itu, di Ta'limul Muta'allim itu dianjurkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, memang banyak makan itu bisa banyak tidur. Sehingga kalau sudah banyak makan, dia akan banyak tidur. Kalau banyak tidur, maka cepat lupa. Sehingga di sini kalau kita berpuasa, maka cepat hafalnya. Maka kalau santri-santri itu kalau menjelang ujian, dia berpuasa supaya apa? Supaya kecerdasannya, supaya lekas hafal di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Kemudian yang nomor dua adalah di antara faidah puasa itu hifatu harokatil a'dha litto'ah. Nah, ini ada faidah puasa yang nomor dua itu
gerakan anggota tubuh kita itu enteng untuk melakukan lito'ati. Jadi hifadhu harakatil a'dha'i lito'ah. Jadi gerakan, entengnya gerakan anggota tubuh, ringannya, mudahnya gerakan anggota tubuh itu ketika kita berpuasa tidak malas-malasan, lebih enteng, lebih enak untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena fa inna syiba, maka karena sesungguhnya terlalu kenyang itu yurkhil jasad. Kalau terlalu kenyang maka jasad kita akan menjadi lemah, menjadi layu, menjadi lemah, menjadi tidak bergairah. Ibadah atau taat, melakukan ketaatan itu tidak begitu giat. Kalau perut kita kenyang maka yurkhil jasad, lemah, jasad kita itu lemah. Wa yuthqilu anil ibadah, dan berat untuk melakukan ibadah. Jadi sangat berat sekali ketika seseorang itu terlalu kenyang maka dia sulit untuk melakukan ibadah. Dia akan merasa berat untuk melakukan ibadah, sehingga di sini wahatanil faidatani mimma yushiru ilaihima. Di dua faidah ini adalah merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, sumu tasihhu. Jadi berpuasalah kalian semua, tasihhu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Jadi kalau sudah sehat maka ibadah itu akan giat. Kalau sudah sehat ibadah itu akan semangat. Sehingga faidah yang nomor tiga ini adalah ringannya anggota tubuh untuk menggerakkan anggota tubuh itu untuk melaksanakan taat. Begitu juga sebaliknya, ketika ketika kita kenyang maka jasad kita akan lemah dan berat untuk melakukan ibadah. Dari kedua ini, hifatu harakatil a'dha' lit-ta'ah, di sini Nabi menyampaikan sumu tasihhu, berpuasalah kalian semua maka kamu akan sehat. Itu yang nomor 3. Jadi faidah yang nomor 3. Faidah yang nomor 4 adalah ar-rabi'atu. Faidah yang nomor 4, asyamu sababu khidlani a'wani syaitan wa nasru ajnadir rahman wasyanatu lil jawarih anil istirsali fil mukhalafat wal inhimak fis syahwah. Yang nomor 4, puasa itu menjadi sebab rasa khidlanu a'wani syaitan wa nasru ajnadir rahman. Jadi yang nomor 4 ini kita bisa memerangi, bisa khidlan itu wa nasru ajnadir mukhalafat. Kemudian ada yang dimaksud dengan apa yang disampaikan, ada hadis yang menjelaskan asyamu junnah, puasa itu menjadi benteng, ay wiqayatun anil ma'asi wal asam. Yang dimaksud dengan puasa itu menjadi benteng kita itu maksudnya apa? Begini, puasa ketika pintu-pintu surga dibuka, jadi futihat abwabul jannah itu, dibukanya pintu-pintu surga itu. Kalau menjelaskan bahwa puasa itu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabu jahannam. Jadi
keutamaannya bulan Ramadan, di antaranya puasa Ramadan itu kan pintu-pintu surga itu kan dibuka. Jadi bukan berarti hakikatnya pintu surga itu dibuka sekarang ada di depan kita atau ada di langit atau di tidak. Artinya apa? Futihat abwabul jannah itu, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga itu maksudnya itu adalah amaliyah yang bisa menyebabkan untuk kita masuk surga itu di bulan Ramadan itu dibuka. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis itu. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau melihat mungkin perlu difahami betul dalam memahami hadis ini. Jadi amaliyah yang bisa membawa kita masuk surga, amaliyah yang seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran. Kita berpuasa di bulan Ramadan bisa melaksanakan sholatul lail, bisa melaksanakan sholat tarawih, bisa sholat witir. Nah, di situ adalah di antara tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Jadi itulah dari beberapa maksud daripada faidah puasa itu, dari faidah puasa. Jadi kalau tadi menjelaskan tentang fadhailus siyam, kemudian sekarang menjelaskan tentang fawaidus siyam, di fawaidus siyam dan puasa itu sendiri sebagai junnah, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang dimaksud dengan junnah itu wiqayatun anil ma'ati wal atham. Jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi sebagai benteng itu adalah benteng dari apa? Menjaga diri manusia, menjaga diri seseorang dari meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan dosa. Wa wiqayatun anil adzab bin niran, dan dijaga, dijauhkan, dilindungi dari siksa api neraka. Jadi asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Wa fi riwayatin lahu aidan asyam junnatun wa hisnun hasin minan nar. Kemudian yang terakhir adalah asyamu sababun liqabulir raja'i wa ijabatud du'a. Yang terakhir faidah daripada puasa itu sendiri adalah puasa itu menjadi sebab dikabulkannya harapan kita, keinginan kita, wa ijabatud du'a, dan mudahnya doa kita itu dikabulkan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Jadi mustajabah. Jadi di bulan Ramadan itu bulan yang mustajabah. Jadi mustajabah. Doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu sababul liqabulir raja wa ijabati du'a, juga mudah harapan kita itu dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jadi mumpung di bulan Ramadan, mari kita memperbaiki amaliyah kita, ibadah kita. Kalau kita berdoa, maka kalau setelah melakukan ibadah kita berdoa kepada Allah, siapa tahu di waktu-waktu itu merupakan waktu yang istijabah, kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, bulan maghfirah dan itqun minan nar. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin
ada beberapa poin lah, ada beberapa poin dari fadilah kita berpuasa, keutamaannya puasa tadi sudah dijelaskan, kemudian faidahnya berpuasa kita sudah saya jelaskan. Intinya antara fadilah, antara keutamaan puasa dan kegunaan puasa ini menjadi motivasi kepada kita untuk giat ibadah, khususnya ta'ah, seperti apa yang disampaikan oleh musannif, oleh Syekh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya As-Siyam fi Fawaid wa Fadaili, bahwa puasa itu bisa memudahkan gerakan anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan, dan puasa itu bisa menyebabkan mudahnya terkabulnya keinginan kita serta mudahnya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya selaku pemateri pada kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada penitia, kepada seluruh pengurus MWC NU, jadi yang telah memfasilitasi kami, dan semoga bisa bermanfaat kepada semua masyarakat, khususnya keluarga Nahdliyin. Bila mana dari apa yang saya sampaikan tadi, yang saya baca, yang saya makna, yang saya murad dan yang saya artikan ada kebenaran, mungkin itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekhilafan, kekeliruan memberi makna, pengertian, murad atau pemahaman, itu murni dari pribadi saya sendiri. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.